kan saya lihat perbatasannya nih, perbatasan temboknya ini kan. Ini dibatasi oleh tembok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Ratas TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Agus Suprianto, Ratas TV yang tajam, berani, dan informatif. Ya, pemirsa Ratas TV, kali ini saya bersama tim investigasi Ratas TV sedang melakukan investigasi di lapangan, ya, dalam rubrik kasus, yaitu bongkar kasus mengenai topiknya adalah dugaan konspirasi gelap antara pemerintah Kota Tangsel, DPRD Tangsel, dan BPN Tangsel terkait kasus Situ Kayu Antam, yaitu dalam dugaan perampasan hak warga, seorang warga bernama Bapak Hendrik Kadarusman yang memiliki lahan bersertifikat di Situ Kayu Antam. Ya, pemirsa, saat ini saya berada di lokasi yang disebut-sebut sebagai Situ Kayu Antam, yaitu di kawasan Rempoa, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Ya, saya lihat di sini lahan yang disebut sebagai Situ Kayu Antam yang disebut-sebut, ya. Ini ternyata pemirsa dapat lihat berupa lahan kosong, lahan tidur. Dan bukan situ, ya. Kalau situ itu kan berisi air, kan, ada air, ada penampungan air. Ternyata ini kita lihat lokasi ini berupa lahan tidur yang ditanami pohon-pohon pisang, ada pohon singkong juga. Ini seperti ladang, pemirsa. Ya, inilah lahan yang dimiliki oleh seorang warga yang tinggal di Provinsi Lombok Damai, yaitu Bapak Hendrik Kadarusman, yang kita sempat juga kemarin podcast mengenai kasusnya beliau. Nah, pemirsa, lahan seluas 1,7 hektar ini sekali lagi, ya, kita lihat di sini di lapangan. Mungkin pemirsa juga bisa menyaksikan langsung juga tampak, ya kan, ditanami beberapa pohon, kemudian ada rumput-rumput dan lain-lain. Dan ini memang sekali lagi fakta yang ada, ini bukan sebuah situ, ya kan, ini sudah merupakan lahan yang banyak ditanami berbagai tanaman. Dan informasi yang diperoleh oleh Ratas TV, ya, bahwa lahan ini sudah lama seperti ini, ya kan, sudah puluhan tahun. Dan ya, konon informasinya, ya kan, saat Pak Hendrik Kadarusman, ya, pemilik lahan ini yang dibeli, membeli tanah ini sudah konon sudah ada warga yang menempatinya, ada 40 warga, ya, warga yang ilegal lah, yang tanpa izin menempati. Tapi ya sudah seperti ini kondisinya, informasi yang kita dapat, ya. Nanti kita akan coba bincang-bincang lebih jauh dengan Pak Hendrik, ya kan, selaku pemilik lahan bersertifikat yang dikeluarkan oleh BPN. Seperti apa, kemudian mengapa Pemkot Tangsel terkekeh dan ngotot untuk mengklaim lahan ini sebagai pemilik aset Pemkot, padahal di Provinsi Banten menurut SK Gubernur pada waktu itu dan coret asetnya, bukan situ. Nah, nanti setelah ini saya akan coba untuk kembali meminta keterangan lebih jauh kepada pemilik lahan, yaitu Pak Hendrik Kadarusman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Ratas TV dimanapun Anda berada. Ya, jumpa lagi bersama saya Agus Suprianto dan tim investigasi Ratas TV. Ya, kali ini masih terkait dalam rubrik bongkar kasus, yaitu mengenai dugaan perampasan aset atau lahan warga
yang diduga ya kan dilakukan oleh Pemkot Tangsel, DPRD Tangsel, dan BPN Tangsel. Nah, ini saat ini saya berada di lokasi situ Kayu Antap. Nah, lagi-lagi yang disebut sebagai lahan yang disekitarkan, ya kan. Dan di samping saya ini kembali saya bersama dengan Pak Hendrik Kadarusman, pemilik lahan bersertifikat di lokasi ini di situ Kayu Antap, ya kan. Kita akan tanya-tanya mengenai keadaan dan bagaimana sebenarnya hal yang terjadi sehingga beliau sampai 16-17 tahun ini belum bisa menggunakan tadi ini, padahal beliau sudah membelinya sah dan sertifikat dikeluarkan oleh BPN. Selamat siang, Pak Hendrik. Selamat siang Pak Agus. Ya, Pak Hendrik, ini kita kebetulan ada di lokasi nanti dan kita ingin mengetahui lebih jauh. Kalau kemarin kita sudah sempat podcast tadi tentang segala hal yang terkait dengan lahan yang diduga, lahan milik Bapak yang diduga ya kan dirapat oleh 3 instansi terkait. Nah, jadi kita ingin tahu Pak Hendrik, ini lahan ini kan Bapak tadi kita sudah sempat juga memotret dan mengambil gambar gitu kan. Nah, pertanyaan saya Pak Hendrik, ini mengapa kira-kira Pemkot Tangsel sekali lagi bersikukuh mempertahankan lagi? Dan yang kedua, padahal tahu ya ini kan berupa bukan situ ya gitu kan, tapi dalam perda yang dibuat oleh eksekutif legislatif gitu kan menempatkan lahan ini sebagai situ Kayu Antap. Namun di Indonesia sampai sekarang ya nggak ada. Padahal Bapak juga memiliki lahan ini gitu kan, terasa seperti apa Pak Hendrik? Begini Pak Agus, tahu kami alasan untuk menjadikan lahan in situ itu 3 ya, jadi tahu kami Ya, yang pertama rekomendasi dari Kementerian ATR BPN ya, apa sebabnya Kementerian ATR BPN merekomendasikan lahan ini seperti situ itu Ya. kita tidak tahu ya, karena sertifikat di SKGT terbit tahun 2008 ya, yang diterbitkan oleh Kementerian ATR BPN. Ya. Namun 3 tahun kemudian setelah terbit itu pada tahun 2011 Kementerian ATR BPN memberikan persetujuan substansi ya, kepada rencana Perda ya, nomor 15 tahun 2011 Perda Tangsel. Sehingga tanah saya yang bersertifikat ini yang sebelumnya peruntukan pemukiman menjadi situ Kayu Antap. ya, Yang kedua, bahwa dasar Pemkot Tangsel menjadikan tanah ini situ adalah daftar aset milik pemerintah Provinsi Banten. Ya. Nah, di dalam daftar aset itu tertera ada situ Kayu Antap dalam kurung bersertifikat. ya, Namun daftar aset ini bukanlah bukti kepemilikan. ya, Sertifikat yang saya pegang ini adalah bukti kepemilikan tertinggi. ya, Jadi bukti kepemilikan tanah yang tertinggi adalah sertifikat. ya, Daftar aset itu bukan sertifikat, hanya daftar. ya, Hanya daftar. Jadi contohnya begini Pak Agus, saya bisa mendaftarkan aset Bapak di daftar aset saya. Ya. Boleh-boleh saja gitu ya. Jadi intinya daftar aset bukan karena tidak ada dasar nanti ini pun sudah dibantah oleh SK Gubernur Banten yang menyatakan bahwa sudah mencoret situ Kayu Antap dalam daftar aset milik pemerintah Provinsi Banten. Ya. Sudah dicoret oleh SK Gubernur Banten. Saat itu Rano Karno gubernurnya. Ya. Yang ketiga, bahwa alasan Pemkot Tangsel menjadikan tanah ini situ adalah surat dari BBWS. Ya. Balai Besar Wilayah Sungai. Balai Besar Wilayah Sungai. Ya, oke. Yang menyatakan bahwa memerintahkan kepada Pemkot Tangsel untuk tetap mempertahankan situs Kayu Antap sebagai tampungan air. Ya. Nah, surat BBWS ini kan surat antar instansi Pak, tidak mempunyai kekuatan hukum. Ya, ya, Ya nggak? Nah lucunya kenapa Pemkot Tangsel ini menggunakan surat yang tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menjadi dasar membuat perda. ya, Nah pada kesempatan ini kami ingin menanyakan kepada Bapak Benyamin Daphni yang terhormat, selaku wali kota ya Pak? selaku wali kota Tangerang Selatan. Apakah Bapak tidak tahu kalau membuat undang-undang itu, membuat perda itu
harus berdasarkan mengacu kepada undang-undang di atasnya. Ya. Bukan kepada surat antar instansi, bukan juga kepada daftar aset yang tidak memiliki kekuatan hukum. Ya, nah ini yang saya mau tanya Pak Benyamin Daphni. Saya yakin, karena saya yakin Bapak sudah berpengalaman menjadi wali kota, ya nggak? Bapak juga lulus dari universitas terkenal di Bandung. Masa tidak tahu kalau membuat perda itu harus berdasarkan dan mengacu kepada undang-undang di atasnya? Ya. Jadi apa tuh? Gimana tuh Pak Agus kalau bisa begini? Ya. Ya. Oke, Pak Hendrik. Nah, kalau begitu, kira-kira menurut Bapak, mengapa sih atau ada apa nih sebenarnya? Apakah ada oknum tertentu yang sangat berkuasa, invisible hand, yang punya kekuatan luar biasa sehingga membuat wali kota itu tidak berdaya, gitu kan, untuk bisa mengeluarkan izin kepada Bapak? Atau Nah. apa untuk Anda, Pak? Nah itu patut juga seperti itu Pak, patut juga seperti itu. Karena kekuasaan tertinggi di Tangsel adalah wali kota. Ya. Tetapi wali kota kok ini tidak berdaya ya menghadapi ini gitu. Sudah tahu bahwa surat antar instansi itu tidak memiliki kekuatan hukum. Ya. Sudah tahu daftar aset itu bukan bukti kepemilikan. Ya. Termasuk juga ATR BPN, pemanut. Ya. Padahal ATR BPN yang menerbitkan SHGB. Ya. Nah kenapa 3 tahun kemudian ATR BPN juga jatuh kekuatan di situ? Selayaknya, sepatutnya ATR BPN itu melindungi produk yang dibuatnya sendiri, yang diterbitkannya sendiri, bukan untuk melecehkan legalitasnya. Nah ini aneh buat saya Pak, keajaiban, gitu loh. Jadi mungkin patut diduga memang yang apa yang dikatakan oleh Pak Kus itu mungkin diduga benar. Jadi ada kekuatan yang luar biasa yang mungkin diduga melebihi kekuatan wali kota ini, sehingga mereka tuh semua nggak bisa berbuat banyak. Ya. Termasuk ATR BPN. Ya. Apalagi Bapak ini sudah telah penantian panjang Pak ya, selama 17 tahun kurang lebih Pak ya. Betul. Iya. Selama 17 tahun ini tanah ini tidak bisa diapa-apakan. Iya. Sementara itu selama 17 tahun juga pemerintah kota Tangerang Selatan tidak pernah memanfaatkan tanah ini sebagai tampungan air atau sebagai situ. Pemirsa bisa lihat sendiri, ini semua pohon, tidak ada penampungan air. Kalau memang tanah ini diperlukan untuk membuat situ, kenapa tidak dibuat? Artinya selama 17 tahun itu waktu yang cukup panjang. Ya, artinya kalau memang perda yang dibuat Pemkot Tangsel itu yang mengatakan bahwa inilah sebagai situ kayu antap, harusnya segera dibangun, dibuat kayak itu kan, dibuat situ. Betul. Iya, tapi nyatanya sampai sekarang tidak ada. Tidak ada. Ada apa ini kan itu kan? Ada apa? Ada apa? Sementara Bapak sendiri yang punya legalitas bersertifikat, ya kan, memiliki lahan stok ini Bapak nggak bisa apa-apa juga. Betul, tidak bisa apa juga. Digantung. Iya. Jadi artinya Bapak terzolimi ya? Terzolimi, dianiaya, dizolimi. Hak saya. Jadi Atau bisa juga dikatakan diduga atau ini dirampas. Oke. Iya. Sehingga saya tidak punya, tapi tidak bisa memanfaatkan. Iya. Karena seperti undang-undang, dikatakan oleh undang-undang, SHGB kepada pemegang haknya wajib diberikan hak untuk membangun. Ya, sertifikat hak guna bangunan, artinya punya hak untuk membangun. Ya. Baik. Pak Hendrik, nanti kita akan terus mengupdate kasus ini Pak. Ini menarik. Nanti juga pemirsa TV di mana Anda berada, nanti tim investigasi transaksi juga akan melakukan konfirmasi ke pihak terkait. Ya, diantaranya pihak Pemkot Tangsel, DPRD Tangsel, dan BPN Tangsel. Ya, kalau perda nanti kita akan coba untuk mengkonfirmasi kepada pembuat perda ya. Nanti kita kemarin sudah membuat janji ya, mudah-mudahan pihak terkait Badan Pembuat Perda di Tangsel dan BPN Tangsel berkenan untuk memberikan klarifikasi atau hajab ya tentang segala hal yang dikatakan oleh Pak Hendrik tadi. Oke Pak Hendrik, sebelum kita tutup, apa ada hal yang ingin Anda katakan lagi? Begini Pak, saya punya solusi. Ya. Bagaimana caranya mengatasi masalah ini? Ya. Soal itu sangat gampang dan mudah, dan sangat berdasarkan undang-undang. Ya. Pertama, bahwa tanah saya sudah bersertifikat. Ya. Pemkot Tangsel wajib
menghormati sertifikat yang sudah diterbitkan oleh Kementerian ATR BPN. Ya. Ini adalah produk hukum dari ATR BPN. Ya. Wajib dihormati. Ya. Yang kedua, sampai dengan saat ini saya masih membayar PBB, pajak bumi dan bangunan. Ya. Artinya Pemkot Tangsel memungut cukai, memungut bea atas tanah ini. Ya. Jadi di satu sisi Pemkot Tangsel menyatakan tanah ini situ kayu antap, Ya. di sisi lainnya menyatakan memungut cukai Ya. atas tanah ini karena tanah ini bumi dan bangunan. Milik Bapak sertifikatnya. Milik saya sertifikatnya. Oke. Ya, ya. Yang ketiga, sudah terbit izin ini yang diperlukan untuk membangun perumahan pada saat pemerintah daerah Tangerang, Kabupaten Tangerang. Saat itu Pak ya. Saat itu. Ya. Belum memakan Tangsel. Sebelum menjadi pembangunan Tangsel. Ya. Jadi artinya saya sudah mempunyai surat-surat yang legal, Ya. yang sah, yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang. Ya. Nah, suratnya harus wajib dihormati oleh Ya. pemerintah yang berkerusuhan, Ya. yaitu Pemkot Tangsel. Ya. Nah, bukti bahwa tanah ini bukan situ adalah apa? Adalah Pemda Kabupaten Tangerang menerbitkan izin. Ya. Kalau memang ini situ kan nggak mungkin Pemda Kabupaten Tangerang menerbitkan izin yang diperlukan untuk membangun. Ya. Nah, yang keempat, bahwa tanah saya ini berdasarkan peta bangun Sultana atau BIG, Ya. Badan Informasi Spasial, Geospasial. ya, geospasial, ya. Tanah ini adalah situ, bukan situ kayu antap. Ya. Tanah ini adalah tanah dataran yang peruntukannya adalah pemukiman. Oke. Jadi berdasarkan peta yang sah, Ya. yang sesuai dengan undang-undang, pembuatan RT RW itu harus berdasarkan peta Bakor Sultana Ya. atau peta BIG, Ya. bukan berdasarkan peta-peta lainnya. Ya. Yang keempat, bahwa saya sudah punya putusan pengadilan Ya. yang menyatakan bahwa lahan ini, SHGB ini, bukanlah lokasi situ kayu antap. Ya. Oke. Ini sangat jelas putusan pengadilan yang sudah inkrah, yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ya. Ya, sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Oke. Nah, SK Gubernur Banten saat itu Rano Karno menerbitkan SK Gubernur, surat keputusan Gubernur yang menghapus atau mencoret status situ kayu antap dari daftar aset milik pemerintah Provinsi Banten. Ya. Nah, apa dasarnya Gubernur Banten membuat SK? Itu dasarnya putusan pengadilan. Ya. Jadi gubernur sendiri sebagai pemilik situ taat kepada putusan pengadilan. Oke. Taat. Tapi mengapa malah Kabupaten Tangsel tidak taat gitu kan? Nah, itu justru yang tadi tanya, apakah ada invisible hand, Iya. kekuasaan yang di luar semuanya ini, ya, yang mirip kekuasaan di langit antara baranta, Iya. ya, yang tidak terlihat invisible, yang bisa ikut campur dalam hal ini. Oke. Ya. Nah, kelima, itu keenam. Iya. Yang ketujuh terakhir adalah sudah terbit Ya. Perda Tangsel, Peraturan Daerah Banten nomor 1 tahun 2023 Ya. yang menyatakan bahwa tidak ada situ kayu antap di Kota Tangerang Selatan. Iya. Artinya sudah jelas pemilik situ adalah Provinsi Banten. Ya. Pemilik situ menyatakan bahwa tidak ada kayu situ antap di Kota Tangerang Selatan. Ya. Jadi tujuh hal tadi itu merupakan ini ya hal senjata Bapak ya. Ya. Hukum ya. Ya, itu 7 alasan ini tuh itu berdasarkan undang-undang yang wajib ditaati oleh Pemkot dalam membuat perda. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini kami menghimbau kepada Bapak Penjamin Daphni sebagai Wali Kota Tangerang Selatan, Ya. ya, tolonglah kami, Ya. tolonglah kami. Saya mencari keadilan. Ya. Dan saya tidak neko-neko, saya tidak menghendaki hal-hal yang di luar undang-undang. Oke. Saya tetap berpegang teguh pada undang-undang yang patut kita sama-sama lakukan, laksanakan. Ya. Ya, bukan di luar undang-undang. Oke. Gampang, Pak, gampang. Ya nggak? Bapak tinggal menghapus, mencoret status tanah saya itu sebagai ketuanya dihapus. Dijadikan kembali seperti semula, seperti pemukiman peruntukannya. Oke. Dan diterbitkan GMB-nya. Ya. Kenapa? Memang itu sesuai dengan undang-undang seperti itu. Ya. Bukan berdasarkan surat administrasi, bukan berdasarkan rekomendasi BPN yang juga aneh. Oke, baik. Baik, pemirsa Kompas TV, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Pak Hendrik Kadersman, selaku pemilik lahan bersertifikat ya, lahan situ kayu antap di kawasan Remua, Kuta Timur, Kota Tangerang Selatan. Setelah ini, kita tegaskan lagi, kita akan coba mengkonfirmasi dengan pihak terkait supaya cover both sides atau berimbang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang Bu Lady. Selamat siang Pak. Ya, ya, pemirsa Rotas TV, ini saya bersama dengan Ibu Lady MP Butar-Butar. Beliau adalah anggota DPRD Kota Tangerang Selatan periode 2024-2029. Bu Lady ini merupakan mantan ketua Bapemperda, yaitu Badan Pembuat Perda Peraturan Daerah. Ya, Bu Lady, mungkin Anda bisa jelaskan mengenai sedikit tentang kasus yang sedang hangat, yaitu tentang Situ Kayu Antap. Seperti apa Bu, menurut Bu Lady? Waktu itu Ibu pernah menjadi ketua Bapemperda. Apakah benar Bu bahwa lokasi Situ Kayu Antap itu masuk dalam Perda nomor 9 tahun 2019? Silakan Bu, ke pemirsa. Ya, baik, terima kasih Pak Gus. Ya. Perlu saya sampaikan bahwa memang di 2019-2024 ada dua kepemimpinan ketua Bapemperda. Yang pertama itu Pak Wawan Sakir, lalu di masa transisi 2,5 tahun berikutnya itu baru digantikan ke saya. Ketika berbicara proses dulu ya, bahwa apakah di dalam pembahasan perda tersebut ada tersampaikan nama-nama situ di dalamnya, bisa dilihat bersama bahwa di dalam materi muatan perda itu memang tersebut ada berbagai macam situ yang ada di Tangsel. Tetapi perlu diketahui situ sendiri itu menjadi bukan domain pemerintah kota, tetapi domain daripada provinsi dan pengelolaannya juga oleh kerjasama dengan pemerintah pusat. Tetapi lokasinya ada di Tangsel. Salah satu situ yang disebutkan memang ada tersebut Situ Antap di dalam perda tersebut. Nah, tetapi karena itu perubahan dari 2011, sementara di 2011 kami belum ada di dalamnya. Bapemperda sendiri tugasnya hanya melakukan sinkronisasi dan harmonisasi terkait usulan perda yang disampaikan oleh Pemkot maupun dari inisiatif DPRD. Kami melakukan sinkronisasi, harmonisasi, mengundang pengusul, menanyakan kesiapan, menanyakan dasar hukumnya, dan mengundang Kumhan Banten untuk melakukan fasilitasi. Pembahasan detail itu ada di dalam pansus. Tetapi sekali lagi kami sampaikan bahwa Perda RT RW akan dilakukan perubahan di tahun ini. Jadi silakan bagi teman-teman yang sedang berjuang boleh memberikan gagasan pokok-pokok pikiran ke dinas pengusul, sehingga ini juga menjadi catatan ternyata ada permasalahan, ada sesuatu yang sedang teman-teman yang sedang berjuang untuk Situ Kayu Antap. Ya, artinya Ibu sebagai anggota Dewan Aktif sekarang ini, apakah nanti juga akan meminta pihak eksekutif dalam ini Pemkot Tangsel untuk bisa duduk bersama menyelesaikan persoalan ini, Bu? Minimal kami DPRD, karena ini merupakan aduan yang kami tahu dari Mas Agus, sifatnya kita akan menyampaikan mention kepada OPD pengusul, dalam hal ini kalau tidak salah PU ya, untuk juga bisa melakukan komunikasi terkait wabil khusus terkait permasalahan Situ Antap. Apakah kemudian masuk di dalam draft raperda atau seperti apa, itu tugas dari Pemkot untuk mengkomunikasikan kepada Provinsi Banten. Oke, baik. Terima kasih Bu Lady. Selamat siang. Siang. Jadi ini lokasinya Pak ya? Si lahan Bapak yang disebut sebagai Situ Kayu Antap Pak ya? Oke. Oke. Ya, ya. 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 Oke. Ya. Ya. Oke. Jadi Bapak yang bangun ya? Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Sudiar. Selamat sore Pak Agus. Ya, terima kasih Pak Sudiar. Alhamdulillah masih bersama saya dari Ratas TV, dari tim investigasi Ratas TV. Ya, pemirsa Ratas TV, ini saya bersama Pak Sudiar. Pak Sudiar ini adalah Ketua Bapemperda, yaitu Badan Pembuat Perda Peraturan Daerah, DPRD Kota Tangerang Selatan. Ya, beliau ya sudah pasti juga anggota DPRD Kota Tangerang Selatan periode 2024-2029. Ya, Pak Sudiar, ini punten mohon izin, ini kita ingin menanyakan kepada Anda terkait kasus situ Kayu Antap. Ya, sekaligus mungkin ini kan dari pihak pertama Pak Hendrik sudah menyatakan beberapa pernyataan. Nah, mungkin nanti dari sisi perda seperti apa sih? Benar nggak sih bahwa di dalam perda yang ada, yaitu nomor 15 dan nomor 15 2011, kemudian perda nomor 9 tahun 2019, serta perwal nomor 18 tahun 2022, ya ini bahwa itu semua mengatur soal situ Kayu Antap. Nah, pandangan Pak Sudiar seperti apa dari sisi itu? Atau mungkin barangkali nanti bisa menjelaskan dari sisi historisnya, gitu kan? Silakan Pak Sudiar. Terima kasih Pak Agus. Pertama saya mau menjelaskan dari sisi historis, Ya. karena ini berkaitan dengan saya sebagai orang asli Rempoa, yang lahir dan besar di Rempoa, yang juga mengenal lahan atau wilayah situ Kayu Antap tersebut. Jadi dari sisi historis itu memang dari dulu itu bentukan wilayahnya daerah situ sudah situ Kayu Antap namanya. Karena diapit oleh dua setu Rompong dan Setu Kayu Antap, makanya wilayah sini itu dikenal atau disebut oleh umumnya masyarakat adalah Kampung Setu. Itu asal usul penamaan Kampung Setu di wilayah Kelurahan Rempoa, karena ada Setu Kayu Antap dan Setu Rompong. Dari dulu itu memang sudah terbentuk setu, bukan setu buatan, memang bentukan setu yang terjadi secara alamiah. Ini juga bisa ditanyakan kepada tokoh-tokoh, orang-orang tua yang masih ada yang tinggal di wilayah RW 2 yang berdekatan dengan setu tersebut, pasti semuanya akan berkata bahwa itu memang betul adalah setu keberadaan lahan tersebut. Namun berkembang berkaitan dengan klaim dari Pak Hendrik yang mengaku bahwa itu lahan beliau dengan dasar sertifikat yang dimiliki. Ini silakan saja, silakan Pak Hendrik tempuh bagaimana prosedurnya, bahwa itu klaim tanah tersebut sebagai miliknya. Tapi orang sini ya terkaget-kaget karena memang tidak tahu bagaimana perkembangannya, kok bisa lahan yang berupa situ itu jadi bersertifikat. Nah, ini dari sisi historis sejarah. Saya juga punya sekeliping bendel perjuangan Pemerhati Setu, perkembangan perjuangan mereka memperjuangkan bahwa kelestarian itu harus dikembalikan kepada fungsi Setu. Nanti saya kasih Pak Agus untuk dibawa pulang sebagai bekal tambahan referensi bahwa itu memang benar situ adanya. Kemudian dari sisi pemerintah Kota Tangerang Selatan sebagai Ketua Bapemperda, menurut hemat saya, kami di Bapemperda itu di DPRD ketika ada perda untuk disahkan menjadi perda, tentunya kami melakukan sinkronisasi, sinkronisasi terhadap perda tersebut yang memang diajukan oleh Pemkot Tangerang Selatan. Sepengetahuan saya sampai saat ini belum ada dari pemerintah pusat maupun provinsi yang menyurati kami bahwa tanah tersebut yang berupa setu dulunya sudah tidak lagi diakui sebagai setu. Jadi dalam catatan kami itu masih berupa lahan situ Kayu Antap. Atas dasar itu kami tidak bisa merubah sepihak
sebelum ada info, ada surat dari provinsi maupun dari pusat yang menjelaskan bahwa nama Situ Gayo Antep itu sudah dihapus. Adapun menurut hemat kami, silakan Pak Agus, Pak Hendrik untuk mengklarifikasi ke provinsi untuk kejelasan perkembangan terkini masalah Situ Gayo Antep ini, aset provinsi tentunya, supaya lebih jelas lagi, lebih gamblang lagi perkembangan terkini. Adapun dari sisi kami berjalan sesuai prosedur apa adanya, bahwa memang itu sesuai dengan data yang kami miliki dari awal pembentukan Tangsel, bahwa itu memang datanya adalah lahan Situ Gayo Antep. Terjadi permasalahan belakangan, ada klaim kepemilikan, silakan diselesaikan atau dicari info ke provinsi selaku pemilik lahan dari itu tersebut. Ya. Dan informasinya akan ada pembahasan Perda RTRW dalam waktu dekat, Pak Sudiar, apakah betul? Dan kalau memang benar, apakah nanti akan juga mengundang pihak-pihak pengusul maupun masyarakat dalam membuat Perda RTRW tersebut, termasuk Pak Hendrik, ya, karena dalam ini kan ada case dalam hal ini kan, itu kan? Untuk itu tahap perkembangan sekarang kita sudah melakukan uji publik Iya. beberapa waktu lalu terhadap proyek tersebut. Untuk selanjutnya kami masih menunggu dari Pemkot perda tersebut untuk dibahas bersama-sama dengan DPRD. Ya, yang terakhir mengenai tudingan adanya dugaan konspirasi gelap antara Pemkot Tangsel, DPRD dan BP Tangsel, tanggapan Anda, Pak Sudiar? Apakah benar itu? Saya bilang tadi, bagus, bahwa kami itu kita bekerja sesuai dengan prosedur. Iya. Ketika itu dari provinsi, dari pusat yang berwenang terhadap situ tersebut tidak ada informasi kepada kami berupa surat ataupun yang lainnya untuk menghapus kata situ tersebut, yaitu Situ Gayo Antep, kami ya tetap sesuai dengan data yang kami miliki di awal, bahwa 9 situ yang ada di Tangerang Selatan, salah satunya Situ Gayo Antep tersebut akan menjadi catatan yang tertuang nanti di dalam Perda RT/RW Kota Tangerang Selatan. Iya. Yang terakhir mungkin sebagai penegasan, kemarin Ratas TV sudah melakukan investigasi ke TKP, ke lokasi-lokasi yang disebut sebagai Situ Gayo Antep, dan itu memang sudah daratan semua, tidak ada air pun, satu pun tidak ada, dan merupakan daratan semua. Ada ladang-ladang ditanami pisang dan pohon-pohon singkong dan lain-lainnya oleh warga. Benar sudah di daratan, Pak Sudiar? Kondisi sekarang memang benar, Iya. itu sudah terjadi daratan dan sudah dipagar oleh klaim pemilik lahan, Pak Iya. Hendrik. Iya. Karena itu beberapa tahun yang lalu itu sudah dilakukan pengurukan Iya. oleh developer, oleh pengembang. Iya. Yang klaim sebagai itu lahan mereka. Iya. Jadi sekarang sudah tidak ditemukan lagi memang di lapangan di kantong air, Iya. karena sudah diuruk oleh pengembang. Oke. Ya, nanti apakah setelah ini akan juga DPRD akan berkoordinasi dengan BPN untuk membahas hal ini, Pak Sudiar? Karena kan sekali lagi menurut pengakuan Pak Hendrik, ya, atau pernyataan beliau, beliau mengatakan pembuatan perda yang dilakukan oleh DPRD Tangsel itu tidak berdasarkan produk hukum, gitu kan. Salah satunya adalah dari surat rekomendasi dari BPN. Nah, sementara BPN sendiri menyatakan itu sah sertifikat yang dimiliki oleh Pak Hendrik. Nah, seperti apa, Pak Sudiar? Ya itu tadi Pak Agus, Ya. kami selama belum ada surat masuk dari pemerintah pusat, dari Ya. pemerintah provinsi sebagai pengelola atau pemilik lahan aset setu gitu ya, Ya. maupun dari BPN, itu ya kami akan tetap berjalan sesuai prosedur. Oke. Kami tetap akan mengikuti aturan main yang ada. Oke. Jadi terhadap
semacam dugaan dari pihak-pihak lain bahwa ini ada sesuatu di pemerintah Tangsel bahwa itu tidak benar adanya. Oke, baik. Pengetahuan saya yang saya alami seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Sudiar. Sementara itu, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan, Yulia Rahmawati, saat ditemui tim investigasi bongkar kasus Ratas TV mengatakan, sesuai Perda Nomor 15 Tahun 2011, Perda Nomor 9 Tahun 2019, dan Peraturan Wali Kota Nomor 118 Tahun 2022 tentang rencana detail tata ruang, lokasi yang dimaksud tersebut adalah merupakan kawasan situ, yaitu Situ Kayu Antap. Di Tangsel ada 9 situ, salah satunya Situ Kayu Antap. Ucap Yulia di Gedung Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangsel, Komplek Perkantoran Lengkong Wetan, Senin 6 Januari 2025. Adapun kewenangan Situ Kayu Antap itu, kata Yulia, tidak ada di Tangsel, adanya di pemerintah pusat dan provinsi, termasuk pemeliharaannya. Fungsinya adalah sebagai situ. Di RDTR Perwal 118 masih tergambar sebagai Situ Kayu Antap, fungsinya sebagai situ, tegas Yulia lagi. Lalu, mengapa Pemkot Tangsel tidak dapat mengubah status itu? Yulia menjawab, karena tidak ada yang memerintahkan. Harus ada yang memerintahkan. Apakah dari Balai Besar Wilayah Sungai yang akan menghapus? Apakah dari provinsi? Atau kalau ranah hukum, ada perintah pengadilan yang memerintahkan untuk mengubah fungsi situ tersebut? Yang pasti, sampai saat ini kita belum ada perintah tersebut. Cetus aparatur sipil negara berhijab itu. Saat ditanya, Perda Provinsi Banten nomor 1 tahun 2023 menyatakan tidak ada Situ Kayu Antap seperti yang disampaikan pemilik sertifikat nomor 0340 Rempoa atas nama PT Hana Kreasi Persada milik Hendrik Kadarusman. Apakah itu benar? Silahkan cek saja ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten, pintanya. Kemudian, mengapa Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangsel tidak kunjung memberikan izin kepada Hendrik selaku pemilik lahan bersertifikat tersebut? Yulia pun menjawab, karena pihaknya bersikukuh masih berpatokan pada Perda nomor 15 tahun 2011, Perda nomor 9 tahun 2019, dan Peraturan Wali Kota nomor 118 tahun 2022 tentang RDTR. Yang besar atas ini, kali ini kita akan coba konfirmasi ke Bapeda, bentuk Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tangerang Selatan. Kita akan dari lantai tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV. Ya, kali ini tim investigasi bongkar kasus Ratas TV akan mencoba mewawancarai Kepala PLT, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, yaitu Pak Eki Adiana. Agus dari yang Studi.
PLT Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kota Tangsel, Eki Hardiana, saat dikonfirmasi tim investigasi bongkar kasus Ratas TV, mengatakan pihaknya menyerahkan kasus ini ke Provinsi Banten yang memiliki otoritas atau kewenangan aset situ kayu antap. Nanti langsung tanyakan saja ke Provinsi Banten, ke Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten, Pak Arlan, dan Kepala BPKAD Provinsi Banten, Ibu Rina Dewianti. Karena ini kewenangan provinsi, ujar pria yang saat ini menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Tangsel tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ratas TV, kali ini saya akan mewawancarai pihak BPN terkait kasus Ayu Suantap. Bagaimana pendapat BPN mengenai tudingan yang dilontarkan oleh Bapak Edi Tersman pergerakan dan jawabannya. Humas Kementerian ATR BPN Kota Tangsel, Evita Nur Elisa, saat ditemui tim investigasi bongkar kasus Ratas TV, mengatakan pihaknya membenarkan bahwa lokasi yang disebut-sebut sebagai situ kayu antap oleh Pemkot Tangsel itu merupakan lahan bersertifikat bernomor 0340 Rempoa milik PT Hana Kreasi Persada. Dalam catatan Ratas TV, PT Hana Kreasi Persada adalah merupakan perusahaan milik Hendrik Kadarusman, pemilik sertifikat nomor 0340 yang berlokasi di Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputa Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Memang benar tanah tersebut milik PT Hana Kreasi Persada. Awalnya dia beli dari orang dan sertifikatnya hak milik. Karena PT, maka jadi hak guna bangunan, tegas Evita di kantornya Selasa 7 Januari 2025. Perempuan berhijab itu melanjutkan, sampai sekarang posisi lahan tersebut berdasarkan data di BPN Tangsel masih menjadi milik PT Hana Kreasi Persada. Sampai sekarang, sampai detik ini, posisinya berdasarkan data di kami masih menjadi PT Hana Kreasi Persada. Belum ada pembatalan, ungkapnya. Ketika ditanya apakah benar BPN Kota Tangsel memberikan surat keterangan rekomendasi persetujuan kepada DPRD Kota Tangsel sebagai dasar pembuatan perda dengan memasukkan lokasi lahan bersertifikat 0340 sebagai situ kayu antap, Evita menjawab tidak pernah. Ditandaskan Evita, BPN Tangsel tidak pernah memberikan surat keterangan rekomendasi persetujuan kepada DPRD Tangsel. Kami di sini kewenangannya hanya melakukan pencatatan administrasi pertama mengenai proses sertifikat tahun 1974 dari 2 orang pertama. Lalu pada 2008 orang ketiga jadi hak milik karena badan usaha, maka sertifikatnya diubah jadi hak guna bangunan. Tanah tersebut perolehannya dari orang per orang, yaitu pada tahun 1974. Pungkas Evita.